Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku pembunuhan dan mutilasi yang 6 potongan tubuh korban ditemukan di Solo dan Sukoharjo akhirnya ditangkap. Polisi tembak pelaku karena melawan. Warga desa Kedung Gede di Kabupaten Banyumas butuh jembatan baru lantaran satu-satunya jembatan gantung yang mereka miliki nyaris roboh. Warga dan pedagang di Kota Semarang makin pusing karena harga telur dan ayam belum kembali normal. Seorang pencuri pompa air nyaris tewas dihakimi warga di Desa Dororejo, Kabupaten Pati. Warga begitu geram karena kasus pencurian pompa air sudah terjadi 10 kali dalam waktu berdekatan. Inilah puncak kekesalan warga Desa Dororejo di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati terhadap pencuri pompa air. Dari video amatir, mereka ramai-ramai mempermalukan pelaku dengan mengaraknya ke kantor desa. Sebagian warga bahkan masih saja berupaya memukul pelaku. Beruntung pelaku selamat dan diamankan di kantor desa sebelum polisi datang. Pelaku diarak warga lantaran kesal dalam beberapa waktu berdekatan sudah 10 kali pompa air milik warga dicuri. Pompa NS 80 3 dim. Itu kalau misalkan dicuri harganya kira-kira berapa itu Pak? 1,5 juta. Itu udah berapa kali Pak kejadian seperti ini? Ada mungkin kurang lebihnya 10 kali. 10 kali. Itu pelaku sama atau beda Pak itu? Ya nggak tahu, kan itu tiap hari 3 hari sekali. Ya di apa tuh? Dan tadi ada masyarakat yang melihat karena kejadiannya kan siang, rata-rata siang. Kalau dulu katanya siang juga. Nah, ini ada yang masyarakat lihat kemudian diamankan. Dan segera kita amankan. Untuk pelaku sendiri sekarang proses hukumnya seperti apa nih? Untuk pelaku sendiri saat ini masih kita minta keterangan saksi-saksi untuk pelaku. Polisi masih menunggu kondisi pelaku membaik untuk diminta keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Polisi akan mendalami apakah pelaku merupakan sindikat pencurian pompa air. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Sebanyak 8 ABK asal Jawa Tengah menjadi korban tenggelamnya kapal Lupeng Yuan Yu 028 di perairan Samudra Hindia. Pihak keluarga berharap korban yang hilang bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Pasca tenggelamnya kapal ikan berbendera Cina Lupeng Yuan Yu 082 yang terbalik di perairan Samudra Hindia Selasa pekan lalu, tim Disaster Victim Identification bidang kedokteran kesehatan Polda Jateng mengambil sampel DNA keluarga anak buah kapal asal Jawa Tengah. Dari 39 ABK yang dinyatakan hilang, 8 diantaranya berasal dari Jawa Tengah, yaitu 6 ABK asal Kabupaten Brebes, 1 ABK asal Banjarnegara, dan 1 ABK asal Tegal. Sampel DNA dari keluarga ABK digunakan sebagai pembanding dengan hasil postmortem jika nantinya jenazah para ABK ditemukan. Kita mengadakan kegiatan pengambilan sampel DNA sebagai pembanding untuk para korban warga negara Indonesia yang kerja sebagai ABK yang kejadiannya yaitu kapal tenggelam di perairan Cina. Jadi kita ambil sampel DNA-nya, nanti kita bandingkan dengan hasil postmortem jika jenazah itu ditemukan. Salah satu keluarga ABK di Desa Kebon Agung, Kecamatan Jatibarang, Brebes mengungkapkan kontak terakhir dengan korban saat akan berlayar dari Afrika menuju RRC. Saat ini sebenarnya Iqbal Fauzi ini waktunya pulang, Mbak, karena dalam perjalanan dari Katun ke RRC ya, di perjalanan di Samudra Hindia itu terjadi jam 3 pagi Pak kejadiannya. Ada gelombang atau mungkin yang isu yang kami dengar seperti itu.
Selain pengambilan sampel darah dan air liur, DVI Polda Jateng juga meminta keterangan dan data dari pihak keluarga terkait ciri fisik maupun kontak terakhir ABK dengan keluarga. Keluarga berharap kepada pemerintah agar ikut membantu pencarian sehingga para ABK asal Indonesia yang hilang di perairan Samudra Hindia segera ditemukan. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Warga di Kabupaten Banyumas rela bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan jembatan gantung yang nyaris roboh. Jembatan masih digunakan karena menjadi satu-satunya akses jalan warga. Rapuh dan lapuk. Beginilah kondisi jembatan gantung kayu yang ditopang dengan bambu di Desa Kedung Gede, Kabupaten Banyumas. Kawat besi penahan jembatan berkarat, bahkan hampir putus. Kayu dan bambu penyangga jembatan juga sudah lapuk dimakan usia. Jembatan gantung di atas Sungai Cihaur ini sangat tidak layak digunakan karena membahayakan warga yang melintas. Namun warga tetap nekat melintasi jembatan gantung untuk menuju desa lain sebab jembatan ini satu-satunya akses jalan yang bisa mereka gunakan. Satunya ini. Kondisinya bahaya kayak gini? Ya, bahaya sih memang bahaya, tapi ya adanya kayak gini ya saya dijalanin. Terpaksa ya? Terpaksa. Nggak takut saat melintasi sebenarnya? Ya takut sih takut. Terus tetap lewat? Tetap lewat. Enggak, warga juga lewat sini juga, warga lain? Lewat sini semua. Meski warga berkali-kali mengeluhkan kondisi jembatan ini, namun belum ada upaya perbaikan dari pihak desa maupun pemerintah daerah. Mardianto melaporkan dari Banyumas.